Halo pagi Sobat Info. Di pagi ini kita coba mantau hasil sambungan alpukat. Jadi pada waktu itu kita sudah buat konten tentang penyambungan alpukat dengan teknik tempel samping ya. Kenapa kita melakukan tempel samping? Karena seedling atau pohon dasarnya, ini pohon dasarnya, ini ya, ini yang belum disambung. Pohon dasar itu biasa disebut dengan seedling. Seedling istilahnya atau batang dasarnya yang kita akan gunakan sebagai dasar untuk penempelan atau penyambungan tunas pucuk jenis alpukat lain yang kita lebih unggulkan. Nah, sementara batang bawah ini kan itu biji yang berasal dari para penjual jus, jadi tidak jelas ID-nya, identitasnya seperti apa, jenisnya kita tidak tahu seperti apa. Tetapi tetap bisa kita manfaatkan sebagai batang dasar atau batang bawahnya. Kemudian kita lakukan penyambungan dengan jenis yang sudah kita unggulkan. Beberapa jenis yang sudah dianggap unggul itu diantaranya ada jenis alpukat mentega, miki, kemudian aligator, peluang, khas, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, untuk pemilihan seedling itu sendiri, nanti kawan-kawan Sobat Info, para petani pemula, petani milenial, itu sesuaikan saja dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi jangan dipaksakan. Kalau alpukat yang maksimal tumbuhnya di MDPL 100 ke atas atau di atas 1000, itu jangan dipaksakan dengan MDPL yang 0 sampai 100 ya. Nah, MDPL itu adalah ketinggian daerah kita terhadap permukaan laut ya. Nah, nanti hasilnya akan berbeda. Kalau seandainya alpukat yang ditumbuhnya di ketinggian 1000 atau di atas 100, kita tanam di bawah 100 mdpl, nanti justru kita akan kerepotan ya pada saat penanganan. Mungkin dia tidak akan tahan terhadap cuaca ekstrim dan lain-lain sebagainya. Nah, kembali kepada tema konten kali ini ya, Sobat Info. Nah, tentunya sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa selalu berkembang bersama-sama kita semua, saling berbagi informasi, saling menyemangati di dunia pertanian. Kita saling membimbing. Di sini tidak ada pakar, hanya kita menambah silaturahmi, menambah saudara, semakin mempererat persatuan kita sebagai satu bangsa, satu tanah air Indonesia, demi memajukan pertanian Indonesia. Semangat kawan. Nah, ini saya akan mereview hasil sambungan ya, sambung samping kemarin. Jadi alasannya tadi saya sudah jelaskan bahwa kenapa saya memilih melakukan sambung samping. Itu karena seedling ini terlalu tinggi, sudah ketinggian. Kalau kita sambung pucuk ini sudah tingginya 1,5 meter ya, sudah hampir 2 meter. Kalau kita sambung di pucuk, nanti sambungannya terlalu ketinggian, makanya kita sambung di bagian pertengahan batang seperti ini.
Jadi pada waktu yang lalu saya sudah buatkan kontennya. Ini kita sambung di bagian tengah. Nah, ini hasilnya sudah dipotong ya. Nah, jadi setelah 1 bulan saya melakukan penyambungan, itu kemudian ini pucuknya ini dipotong. Nah, nanti ini kan sambungnya di sini ya. Nah, nanti pucuknya ini dipotong. Nah, ini kita potong setengah. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah tumbuh ya. Nah, karena menggunakan plastik, bukan plastik grafting khusus, ini perlu dibantu dengan sayatan ya. Bagian sini ini disayat plastiknya agar tunasnya bisa tumbuh keluar. Nah, kalau menggunakan plastik wrap ya, plastik grafting khusus, itu tunas mampu menembus plastiknya. Nah, kalau ini dia tidak mampu. Jadi prinsipnya sebenarnya kita melakukan okulasi tidak harus menggunakan plastik grafting ya. Menggunakan plastik biasa saja bisa. Ini plastik es yang ukuran besar, ini kita iris kecil-kecil, kemudian gunakan untuk melakukan mengikat sambungan. Nah, ini ya, ini asli. Ini saya sudah potong sekitar 1 mingguan ya pucuknya. Nah, ini pertumbuhannya seperti ini. Nah, jadi berhasil ya. Nah, ternyata sambung tempel samping ya, ini hasilnya itu potensi keberhasilannya sekitar ini di atas 80-an%. Jadi saya rekomendasikan ya kawan-kawan. Ini lagi tersembunyi. Nah, ini sudah tinggi tunasnya. Saya rekomendasikan kawan-kawan yang mau melakukan okulasi sambungan atau penempelan itu bagusnya menggunakan teknik tempel samping. Kalau seedlingnya sudah tinggi seperti ini kalau ini 2 meteran ada tingginya. Kenapa saya terlambat melakukan penempelan sambung pucuk? Karena kemarin seedlingnya belum dapat. Bukan seedling, entres itu sambungannya. Ini tunas ini untuk yang kita gunakan sebagai sambungan ini belum dapat yang cocok ya. Yang ada kemarin baru jenis mentega yang banyak. Saya maunya yang jenis aligator ya. Nah, kemudian baru dapat. Ini penyambungannya konten yang lalu itu kayaknya sebulan yang lalu ya. Sebulan lalu kita lakukan penyambungan. Nah, hasilnya sekarang seperti ini. Nah, ini dalam waktu 1 bulan ke depan ini akan sangat subur. Nah, kemudian ya, setelah berhasil seperti ini sambungan. Nah, ini ada juga yang baru terubus ya. Nanti setelah berhasil seperti ini sambungannya, kita tunggu sebulan lagi. Setelah cukup kuat tunasnya ini, menempelnya cukup kuat, nanti tanda-tandanya itu ini sudah agak tua ya batangnya ini. Kira-kira tingginya segini ya. Nanti tinggi segini, kita sudah harus melakukan estafet media. Ini kan polybagnya ukuran kecil ya. Nah, estafet media itu maksudnya ini nanti kita estafet ke polybag yang lebih besar. Nanti tanahnya jangan dibuka, cukup polybagnya dibuka, dipindahkan ke polybag yang lebih besar, ditambahkan media tanam yang baru yang subur ya. Nanti campurannya media tanam itu biasanya yang umum kita gunakan adalah tanah humus. Tanah humus itu tanah kebun yang bagian permukaannya saja.
diambil sekitar 10 cm tanah permukaan, kemudian dicampur dengan arang sekam ya, arang sekam, terus dicampur dengan kotoran hewan yang sudah gembur atau sudah difermentasi. Fermentasi bisa secara alami di kandangnya. Jadi ambil kotoran hewan yang sudah gembur sekali, yang sudah kering, atau yang difermentasi secara kita lakukan fermentasi khusus gitu ya, bukan secara alami. Nah, nanti perbandingan media tanamnya 1:1:1 ya. Ini 1 bulan lagi sudah harus kita estafet media tanam, atau paling lambat 1,5 bulan ya. Oke, jadi kawan-kawan, hari ini seperti ini dulu sharing kita tentang membuat bibit alpukat sendiri ya, dengan teknik sambung samping seperti ini. Jadi jika ada saran silahkan komentar di kolom komentar, karena di sini saya bukan bermaksud menggurui, tapi mari kita belajar sama-sama. Yang sudah master, sudah suhunya, mohon selalu bisa saling berbagi, saling sharing. Oke, demikian dulu kebersamaan kita kali ini, sobat info, sobat petani pemula. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Demikian, selamat berkarya, selamat berinvestasi pohon, dan salam info.